Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh. Yang kami hormati Ibu Kepala Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan, anak-anak peserta MPLS tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan judul materi strategi pembelajaran di era pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu guru dan terutama teman-teman peserta MPLS yang berbahagia. Kita semua saat ini sedang diperhadapkan dengan situasi pandemi yang kurang lebih sudah berlaku hampir 2 tahun terakhir ini. Dan anak-anak peserta MPLS, saya percaya sudah paham betul keadaan pandemi COVID-19. Karena sudah lulus SMP, sudah masuk SMA, pemahaman tentang COVID-19 itu sudah cukup banyak, cukup paham. Adik-adik peserta yang berbahagia, dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini, tentu adik-adik sudah banyak diberikan pengetahuan atau pembelajaran ketika masih duduk di sekolah menengah pertama, di SMP. Pada saat adik-adik masuk di SMA, kita sudah harus melaksanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Dasar dari pelaksanaan pembelajaran di era pandemi COVID-19 yaitu surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama. Keempat menteri ini sudah membuat keputusan bersama untuk kita jadikan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di era pandemi ini. Pembelajaran di era pandemi itu dapat dilakukan dengan 3 cara atau 3 strategi. Yang pertama, pembelajaran dilakukan dengan cara tatap muka terbatas. Sekali lagi, tatap muka terbatas. Pengertian terbatas di sini itu mengartikan bahwa beda dengan tatap muka secara normal atau tatap muka seperti biasa kita lakukan. Tapi saya percaya adik-adik juga ketika di SMP 2 tahun terakhir juga sudah melakukan itu. Karena di pembelajaran tatap muka di SMP pasti juga dilakukan secara terbatas. Kemudian strategi yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh ini dapat dilaksanakan dengan 2 cara. Yaitu yang pertama, dapat dilakukan di dalam jaringan atau daring. Yang kedua, dilakukan secara luar jaringan atau luring. Kalau di dalam jaringan itu kita harus melakukan pembelajaran dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung untuk kita lakukan pembelajaran secara daring. Dalam hal ini tentu kita harus memiliki alat komunikasi, yaitu
Android atau handphone atau smartphone, tentu harus juga dilengkapi dengan paket data supaya perangkat kita bisa berfungsi dengan baik. Kemudian secara luring atau di luar jaringan itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru, baik menggunakan atau dapat mengunjungi adik-adik peserta didik di rumah masing-masing, atau dapat mengirimkan modul atau media pembelajaran yang digunakan ke rumah peserta didik. Nanti modul dan atau lembar kerja itu dikerjakan masing-masing di rumah oleh peserta didik masing-masing. Dewasa ini untuk pembelajaran daring juga sudah dengan perkembangan teknologi, kita bisa lakukan juga dengan dua cara, yaitu yang namanya sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu daring yang harus real time. Jadi misalnya contoh Bapak Ibu guru menggunakan aplikasi Zoom. Zoom itu real time digunakan, adik-adik langsung berinteraksi dengan Bapak Ibu guru pada saat itu juga melalui alat komunikasi, baik smartphone atau handphone atau laptop dan seterusnya. Kemudian kalau asinkronus berarti bukan real time. Bapak Ibu guru dapat mengirimkan lembar kerja atau lembar kerja siswa atau modul kepada adik-adik peserta dalam aplikasi WhatsApp misalnya, atau SMS dan sejenisnya, Telegram. Kemudian adik-adik dapat melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru itu di rumah, bisa nanti dikirimkan lagi lewat media yang sama pada beberapa waktu kemudian, atau pada besok hari, atau pada beberapa waktu yang seterusnya. Itu adalah strategi pembelajaran yang dapat kita lakukan. Dan yang ketiga adalah namanya blended learning, yaitu gabungan antara daring, gabungan antara PTM dan PJJ. Blended ini ada waktu sekolah melaksanakan PTM terbatas dengan materi-materi yang juga terbatas, kemudian nanti dilanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh, apakah lewat daring maupun luring, oleh guru yang bersangkutan kepada peserta didik. Jadi gabungan antara PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Itu adalah strategi pembelajaran yang dapat kita lakukan di era pandemi COVID-19 ini. Saya ingin membahas sedikit tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau pembelajaran jarak jauh, adik-adik sudah mengikuti atau sudah melaksanakan di SMP 2 tahun terakhir. Yang sekarang orang mau hadapi adalah pembelajaran tatap muka tetapi terbatas. Nah, adik-adik, pembelajaran tatap muka terbatas ini menurut edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun harus memperhatikan zona risiko dari perkembangan COVID-19 ini. Saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe berada di zona risiko oranye. Mungkin adik-adik sudah tahu arti dari zona orange atau oranye, yaitu resiko sedang. Dalam surat edaran gubernur terakhir, di situ menyebutkan ada 10 kabupaten kota yang ditetapkan dalam zona beresiko sedang menuju ke resiko tinggi. Salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Untuk itu, pembelajaran tatap muka terbatas kita bisa laksanakan, tetapi harus memperhatikan zona COVID-19 ini. Adik-adik yang berbahagia, untuk pembelajaran tatap muka terbatas, kita harus melakukan protokol kesehatan yang ketat. Apa itu protokol kesehatan yang ketat? Secara singkat, Bapak boleh jelaskan. Pertama, pada saat kita turun dari rumah, kita sudah harus dibekali dengan imun dan iman yang cukup. Nah, pertama, imun supaya imun kita kuat pada saat kita masuk atau pergi ke sekolah. Tentu kita harus pertama sarapan pagi dengan menu yang cukup, yang bergizi tentu. Nanti bilang Pak Mama dan Papa di rumah, di era pandemi ini, itu makanan yang sehat itu penting bagi peserta didik. Setelah itu kita turun dari rumah. Nah, setelah imun ada, tentu harus ada iman yang cukup. Jangan lupa berdoa. Turun dari rumah berdoa sama-sama dengan orang tua. Setelah itu adik-adik turun dari rumah, di perjalanan ini yang paling penting. Resiko kita bisa terpapar COVID-19 yang paling banyak adalah pada saat kita berada dalam perjalanan, baik menuju ke sekolah maupun dari sekolah kita kembali ke rumah. Sehingga protokol kesehatan di perjalanan itu harus dilaksanakan secara ketat, yaitu 3M. Yang pertama, wajib menggunakan masker. Kedua, menjaga jarak. Dan mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Nah, ini wajib dilaksanakan di perjalanan. Pada saat orang tiba di sekolah, di gerbang sekolah sudah menyiapkan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, tisu, dan tempat sampah. Sehingga pada saat sebelum masuk ke dalam sekolah, di gerbang sekolah, adik-adik sudah harus mencuci tangan pakai sabun kurang lebih 20 detik minimal. Setelah itu masuk di sekolah. Masuk di sekolah langsung ke kelas masing-masing. Nanti pihak sekolah akan mengatur strategi alur-alur di sekolah supaya adik-adik pada saat masuk ke sekolah itu sudah ada tanda-tanda khusus bagaimana cara masuk di dalam ruang kelas. Langsung masuk di ruang kelas. Setelah di ruang kelas, adik-adik langsung akan melaksanakan pembelajaran tanpa ada istirahat. Jadi pembelajaran itu tidak ada istirahat. Jadi kalau orang punya kebiasaan cepat lapar atau cepat haus, harus membawa makanan dan minuman dari rumah. Itu pun hanya boleh dimakan dan diminum di dalam kelas. Tidak ada istirahat, tidak boleh keluar ruang kelas. Selama berada di sekolah, masker tidak boleh dilepas, harus tetap dipakai. Menjaga jarak, tidak berkerumun, dan yang paling penting pada saat di dalam kelas adalah menggunakan alat-alat tulis menulis masing-masing. Tidak boleh saling pinjam satu dengan yang lain. Jadi harus lengkap alat tulis menulis masing-masing. Tidak boleh ada saling pinjam meminjam. Setelah selesai pembelajaran, adik-adik akan keluar dari ruang kelas, itu langsung ke pintu gerbang sekolah. Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan lain. Tidak boleh ada istirahat, tidak ada kantin, karena kantin masih dilarang saat ini di satuan pendidikan. Jadi harus langsung keluar dan menuju ke gerbang sekolah. Dan langsung pulang ke rumah. Apakah adik-adik mau dijemput atau menggunakan transportasi umum, itu tetap
melakukan protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan menjaga jarak. Kalau di transportasi umum, para teman-teman kita, para sopir angkutan umum, angkutan kota itu sudah tahu. Mereka tidak akan memuat penumpang sampai 100%. Itu protokol kesehatan di angkutan umum, transportasi umum. Kalau orang sekarang dalam zona oranye, berarti angkutan umum juga harus hanya boleh mengangkut 50% dari daya tampung angkutan umum tersebut. Jadi kalau dia semua lebih dari itu, adik-adik boleh komplain, Pak Sopir, so tidak boleh terima penumpang lain, karena ini so setengah dari daya tampung. Seperti itu. Karena ini so SMA, jadi adik-adik so boleh lebih dewasa lagi dalam, apalagi dalam upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Adik-adik yang so masuk SMA sekarang, so pakai baju putih abu-abu, itu so bisa dijadikan agen, bisa dijadikan agen untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana upaya kita dalam rangka kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya percaya adik-adik karena so pakai putih abu-abu, pikirannya sudah dewasa, pikirannya sudah lebih paham, lebih peka terhadap perkembangan lingkungan di sekitar, terutama dalam rangka kita upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Saya kira mungkin itu materi dari saya tentang strategi pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini. Nanti kalau ada kesempatan-kesempatan lain, kita akan dapat bertemu, orang bisa lebih tajam lagi membahas tentang strategi pembelajaran di era pandemi ini. Saya percaya masa pengenalan lingkungan sekolah yang orang lakukan saat ini dalam bentuk daring atau dalam jaringan, ini akan memberikan contoh bagi adik-adik bagaimana kita akan menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas ke depan, terutama dalam cara dalam jaringan atau daring. Karena kita sekarang sudah mencoba melakukan MPLS ini secara daring, pasti adik-adik juga akan terbiasa melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 2 Tahuna pada saat ini. Dan atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Daerah, Kepala Cabang Dinas Sangihe, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, saya mengucapkan selamat bagi adik-adik peserta MPLS yang akan sementara ini mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Kita berada di era new normal, bukan era normal, tapi new normal. Jadi adik-adik, mari kita berusaha untuk lebih mengadaptasikan diri di era new normal ini. Saya percaya adik-adik punya kemampuan dan kecakapan dalam menggunakan alat-alat komunikasi, karena anak-anak sekarang justru lebih hebat dari orang ini, orang-orang tua yang hidup di era sebelumnya. Untuk itu Bapak tidak akan khawatir dalam pelaksanaan pembelajaran setelah adik-adik masuk di SMA Negeri 2 Tahuna ini. Pasti adik-adik akan mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Tahuna. Sekali lagi selamat dan terima kasih buat kepala sekolah, panitia MPLS, dan Dewan Guru yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagai respon dari adik-adik peserta MPLS dan juga perintah dari panitia MPLS SMA Negeri 2 Tahuna, saya harus memberikan satu pertanyaan buat adik-adik, dan adik-adik harus menjawab pertanyaan ini sebagai respons
dari keikutsertaan pada materi ini, dan nanti jawaban dari adik-adik akan ditulis. Setelah ditulis, kemudian difoto, kemudian diupload di WA group yang nanti sudah disediakan oleh panitia MPLS. Oke, pertanyaannya sederhana, dan adik-adik saya minta dapat sedikit menjelaskan secara singkat dalam penjelasan itu, yaitu adik-adik tolong dijelaskan secara singkat protokol kesehatan yang wajib dilakukan oleh peserta didik apabila kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Itu dijelaskan mulai pada saat berada di rumah, pagi-pagi di rumah, kemudian turun dari rumah, dalam perjalanan, sampai di sekolah, berada di sekolah, kemudian kembali lagi dalam perjalanan, sampai kembali di rumah bertemu dengan orang tua. Tolong dijelaskan secara singkat dan padat, sehingga dengan demikian adik-adik bisa menerapkan protokol kesehatan itu pada saat kita akan melakukan pembelajaran tatap muka ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.